Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita lagi pergi ke suatu tempat, yaitu pameran artefak Rasulullah SAW di kawasan Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Jadi pada saat bulan puasa ini, di bulan Ramadan di tahun 2026 atau 1447 Hijriah, diadakan pameran artefak Rasulullah SAW dan para sahabat yang bertajuk Hasanah Ukhuwah. Kita sekarang berada di Masjid Raya Nurul Waton. Jadi di samping ini, nah di sini ada seperti gor ya. Jadi di sinilah tempat pameran artefak Rasulullah SAW. Jadi di gedung Laga Satria di kawasan Pekansari Cibinong, Kabupaten Bogor, yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari sampai 20 Maret 2026. Pameran ini bersifat gratis ya, yang menampilkan 45 item termasuk rambut, janggut, siwak, serta darah bekam dari para Rasulullah SAW, yang dimulai dari pukul 9 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Lokasi ini daerahnya ya. Ini kita sudah memasuki gedung di lokasi tersebut. Di sini sudah ada, kalau kita lihat di sini ada buhur zaman Utsmani. Nah ini ya, buhur zaman Utsmani. Kebetulan pada waktu ini kami lagi wisata religi ya ke pameran ini, dan lokasinya ini di dalam gor ya. Namun karena hari itu hari Ahad, jadi tidak terlalu banyak pengunjungnya, jadi kita bisa leluasa main di sini. Kita bisa melihat berbagai macam peninggalan pada zaman Rasulullah SAW serta pada zaman Ottoman, Turki Utsmani. Ini baju perang daripada Muhammad Al-Fatih, baju zirah, baju besi, baju perangnya ya, ini kelihatan. Kemudian baju perang ini sering digunakan dalam peperangan oleh tentaranya Muhammad Al-Fatih. Kemudian kita bergeser lagi ke sampingnya ya. Di sini adalah kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah pada zaman Rasulullah, ini bentuknya ya. Kunci Ka'bah, kuncinya besar sekali, berbeda dengan kunci-kunci kita biasanya ya. Kemudian ini kunci Ka'bah Utsmani tahun 1990 Hijriah. Nah ini ya, pada zaman Utsmani kunci Ka'bahnya berbeda lagi, diganti setiap zaman pemerintahan kerajaan. Ini adalah kunci makam Rasulullah SAW, kunci makam Rasulullah. Ya, ini dia bentuk penampakannya ya, kunci makamnya. Kemudian kita lihat di sini adalah songkok Rasulullah. Ya, kita lihat songkok Rasulullah. Songkoknya begini ya bentuknya, teman-teman. Begitu. Nah, ini kemudian di sini lagi ada kayu siwak Rasulullah SAW. Jadi kayu ini pernah digunakan oleh Nabi besar kita Rasulullah SAW. Ini bentuk kayu siwaknya. Ini biasanya kan untuk, kalau kita sekarang tuh membersihkan mulut ya, dari itu supaya tidak terlalu bau untuk sholat. Ini tanah makam Rasulullah SAW, tanah makam. Jadi tanah makamnya diambil. Jadi inilah bentuknya. Namun kita jangan terlalu mengkultuskan sekali ya, karena ini adalah nilai-nilai religinya yang akan kita ambil, perjuangan beliau. Nah, di sini ada trompa Rasulullah, trompahnya. Coba kita lihat. Ya, bentuk trompanya begini ya. Tuh. Ya, mirip seperti trompa kita, namun dari kulit unta bahannya.
Ini seperti batu ya, batu apa ya, kita lihat dari penjelasannya ya, batu dinding Ka'bah. Batu dinding Ka'bah bentuknya seperti itu ya. Jadi batu dinding Ka'bah ini dibuat oleh pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lihat kembali di sini adalah tapak kaki unta Rasulullah. Tapak kaki untahnya ya ini. Namanya emang ada sih, nama untahnya Rasulullah, namanya unta. Nah ini tapak kakinya. Tapak kaki unta ya. Kemudian kita berkeliling lagi di sebelahnya. Ya, apa yang kita lihat di sebelahnya? Di sini kita lihat ya, seperti sesuatu kayak Al-Quran dari daun lontar rupanya. Ini dari daun lontar. Jadi pada waktu itu mungkin belum ada kertas untuk menulis seperti sekarang, jadi seluruh ayat Al-Quran ditulis di situ ya, di daun lontar. Ini panah Rasulullah, busur dan panah baginda Rasulullah, gitu ya. Nah itu kita lihat busur dan panahnya, busur dan panah baginda itu. Kemudian ini tongkat Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana penampakan tongkatnya. Ya, seperti itu ya. Ini tongkatnya baginda Rasulullah. Ya. Ini dari kayu ya. Penampakan daripada tongkatnya beliau. Baginda, ini pedang Muhammad Al-Fatih. Pedang. Jadi Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang pejuang yang membebaskan Konstantinopel yang sekarang menjadi Kaisar Ottoman Empire atau sekarang namanya Turki. Ya, ini pedang Khalid bin Walid. Ini ada pedang. Jadi pedang Saifullah, pedang Allah, Khalid bin Walid ini pedangnya. Bentuknya bermata dua. Pedang ini sangat besar ya, untuk ukuran di Jazirah Arab, mungkin juga Khalid orangnya tinggi besar. Ini pedang Sayyidina Husain, anaknya dari Ali bin Abi Thalib. Ini pedang ya. Kemudian kita beralih ke kiswa Rasulullah SAW di Saudi. Ini kiswa penutup Ka'bah ya. Jadi kiswa ini adalah penutup Ka'bah, biasanya terbuat disulam daripada benang-benang emas. Ini yang ukuran 669 kali 140 cm ya. Ini potongan-potongannya saja. Ini kiswah ya. Ini kiswah dengan motif yang lain dan ukuran yang lain yang berbeda. Kemudian, dan perlu diketahui bahwa kiswah Ka'bah ini diganti setiap 1 tahun sekali ya. Biasanya itu dimulai dari tanggal 1 Muharram ya, jadi diganti. Kemudian kita lihat kiswah makam Rasulullah. Ya, bentuk kiswahnya seperti ini, berwarna hijau. Warna itu adalah warna kesukaan Nabi. Ini kiswah penutup makam. Jadi begitulah penampakannya ya. Kemudian kita lihat lagi di sini adalah surat Al-Baqarah ya. Jadi ini kayak seperti kaligrafi. Tapi disusun, dibuat sehingga membuat seperti surat Al-Baqarah. Penjelasan surat Al-Baqarah. Ini sama ya. Kemudian ini Hizam 1441 Hijriah. Baik. Dan kita ketahui di sini juga ada artefak. Ini artefak daripada kaligrafi yang bertuliskan Ya Rahman Ya Rahim ya. Ini juga kaligrafi yang disulam dengan benang emas ya. Kemudian
Ini juga ada kaligrafi yang dalam bentuk potongan huruf. Iya, kini kita beralih ke ekspedisi di Abwah Wadan. Ekspedisi yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Ini banyak ya, macam-macam ekspedisinya dan penjelasannya di situ. Ekspedisi Nusairah, ya. Di sini ekspedisi Safwan. Jadi kita di bawahnya ada penjelasan info. Nanti kita bisa baca apa maksud daripada ekspedisi tersebut atau ekspansi lah dalam penyebaran agama Islam. Dilihat di situ dijelaskan info-info yang teman-teman sekalian bisa melihat sekaligus belajar tentang sejarah Syiar Nabi dilengkapi dengan gambarnya. Ini banyak ya ekspedisi yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ini dijelaskan semua di sini. Nanti di bawah tulisan tersebut dijelaskan infonya. Ini ada yang nomor 11 ekspedisinya. Ini lebih ya, berapa ekspedisi ini? Untuk ekspansi boleh itu yang nomor 21. Ekspansinya sudah banyak sekali sampai ke nomor 22. Ekspansi ekspedisi Hudaibiyah, ya, sampai ke nomor penaklukan Mekah. Ini adalah lokasi perang Badar, kayak seperti peta begitu. Ini masih seperti ekspedisi tadi dari nomor urut. Jadi diurutkan itu dari nomor 1, 2, 3 seterusnya sampai yang terakhir tadi nomor, itu kita lihat nomor 23 ya. 27 ekspansi. Jadi di sini kita juga bisa belajar sejarah-sejarah kepada anak-anak muda, anak-anak kita generasi penerus. Jadi kita jangan buta tentang perjuangan baginda Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Dan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang perkembangan di Mekah pada zaman baginda Rasulullah menyebarkan agama Islam. Nah inilah ya penampakan daripada pameran tersebut di GOR. Jika lihat sendiri memang tidak terlalu ramai, jadi saya tidak tahu kenapa. Tapi ya, nah jadi kita sekarang lagi keluar. Ini kita lagi sholat di Masjid Raya Nurul Waton. Ini di sebelahnya. Dan di sini ada Ka'bah. Biasanya ini tempat manasik haji atau umroh dipakai ya. Kita masuk untuk sholat asar ya, karena waktu itu sudah sore. Kita sholat di sini yang ya, masjid ini bersih ya, dengan udara yang cukup sejuk, dingin, dengan keramiknya yang sejuk juga. Jadi di sini adalah tempat yang pantas dan bagus sekali untuk kita sholat